Minggu lalu kita belajar tentang krisis di surga. Sekarang menyusul krisis di Eden. Alkitab berisi banyak tema, great themes of the Bible, banyak sekali. Boleh disebutkan contohnya? Sanctuary. Bayangkan 103 pasal Alkitab bicara tentang sanctuary. Sanctuary adalah tema, salah satu tema yang besar. Yang kedua apa? Second coming. Itu juga the great themes of the Bible. Apa lagi? Redemption. Tapi jangan lupa dari semua tema Alkitab ini yang disebut the overarching themes adalah the great controversy. The great controversy inilah yang merupakan world view dari gereja Advent. World view itu adalah satu framework di mana seluruh kebenaran yang lain diatur. World view itu dasar daripada konsep gereja kita. Sayang, saudara-saudara kita dari gereja lain tidak menitik beratkan hal ini. Padahal itulah the overarching themes of the Bible. Mereka punya teologi mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Tapi kita bukan Kejadian 1 ayat 1, walaupun itu ayat sangat-sangat penting. Kita mulai dari mana? Wahyu 12. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. Dari situlah kita berangkat di dalam menyusun teologi kita, pengajaran kita. Sekarang kita akan mempelajari krisis di Eden. Ayatnya, ayat hafalannya ini sudah orang Jawa sudah melotok, sudah tidak akan salah lagi. Maka aku akan mengadakan persetujuan di antara kamu. Siapa ini kamu? Dan perempuan ini, di antara benihmu dan benihnya. Kalau kita manusia biasa, kita lahir dari benih siapa? Laki-laki. Tapi Yesus dari benih siapa? Perempuan. Tidak ada duanya. Dari benih perempuan. Dia akan bruise your head, meremukkan kepalamu, dan kamu akan bruise his heel. Ayat ini disebut proto-evangelium. Proto yang pertama, evangelium kabar baik. Kabar baik untuk pertama kalinya dikumandangkan, diberitakan. Sebelumnya merupakan apa?
rahasia ilahi. I will put enmity. Aku akan mengadakan perseteruan. Maksudnya apa ini? Permusuhan. Permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi rasa bermusuhan itu merupakan sebuah siapa aku? Tuhan. Tuhan yang akan membangkitkan kebencian, permusuhan, perseteruan, enmity dalam hati kita terhadap siapa? Jadi kebencian yang kita punyai terhadap iblis itu merupakan satu. Kalau menurut ayat ini, aku akan mengadakan. Datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Itu. Kalau tidak dibantu oleh Tuhan, kita senada dengan setan. Ayat ini bagi setan merupakan satu meterai kehancuran. Tapi saat yang sama, ayat ini merupakan titik terang keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata meremukan dan memagut itu sama. Dalam bahasa Inggris makanya disebut apa? Bruise, ya. Bruise your head. Jadi kata itu sama. Bahwa ini peristiwa terjadi di mana? Salib. Di mana? Salib. Nah, di mana Yesus akan meremukkan kepalanya Salib. pada waktu iblis memagut tumitnya. Ayatnya di mana? Ibrani. Ayat ini Kejadian 3 ayat 15 punya counterpart di Perjanjian Baru yang saudara-saudara harus ketahui, tidak boleh sampai tidak ketahui. Wahyu 15. Ibrani 2 ayat 14. Itu ayat, jangan lupa, itu counterpartnya. Ibrani 2 ayat 14. Boleh seorang Bendera kita membacanya? Silakan. Paman. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ibrani. Iya, Ibrani 2 ayat 14. Iya. Benar ya? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh apa? Kematian. Oleh kematiannya ia Memusnahkan. iblis. Persis seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Di saat iblis memagut tumit Yesus, itu maksudnya disalib, di situ
kaki Yesus menemukan kepalanya. Nah, ayat ini merupakan ayat yang sangat didambakan oleh umat Tuhan. Sajak-sajak khotbah dibuat berdasarkan ayat ini. Kenapa misalnya? Karena pentingnya. Ini kan janji bahwa walaupun kamu sudah jatuh ke dalam dosa, tapi aku akan mengirimkan seorang juru selamat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh umat Tuhan. Waktu Kain lahir, Hawa betul-betul dia jaga itu anak. Karena Hawa pikir inilah siapa? Juru selamat. Juru selamat. Padahal dialah pembunuh pertama. Kain. Dan akhirnya janji inilah yang oleh Tuhan dijabarkan secara mendetail di dalam upacara Ka'bah. Baik, pada waktu bumi diciptakan oleh Tuhan, Tuhan katakan, and it was, tiap kali Tuhan menjadikan sesuatu, Good. Good. it was good, it was good. Pada waktu menjadikan manusia, It was good. it was Very very good. good. Very good. Karena penciptaan manusia merupakan the crowning act of creation. Kalau pinjam bahasa Nyonya White, penciptaan manusia adalah the crowning act of creation. Puncak daripada penciptaan pada waktu manusia dijadikan. It was good, it was good, it was good, it was very good. Tapi ada juga ayat mengatakan it is not good. Apa itu yang it is not good? Kalau hidup sendiri. Sendirian laki-laki. It was not good for man to be alone. Alone. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu social being, Pembantu. makhluk sosial. Dan kita, saudara-saudara dan saya, dan semua manusia, kita tidak bisa bertumbuh menjadi manusia yang normal tanpa manusia yang lain. Kita memerlukan manusia lain supaya kita bisa hidup sebagai manusia. Nah, ini secara ilmiah dibuktikan dengan adanya 47 cases yang disebut apa? Lukantrophos. Masih ingat Lukantrophos? Lukan itu bahasa Greka serigala, anthropos manusia, manusia serigala. Minimum paling sedikit sudah 47 cases ditemukan, di mana anak bayi diculik oleh serigala, dibawa ke hutan, tidak dibunuh tapi dipelihara oleh serigala itu. Yang satu ditemukan sesudah umur 9 tahun. Pada waktu anak ini dibawa pulang ke kampung, dikasih makan, tidak pakai tangan, tapi langsung dari mulut ke piring. Tidak bisa bicara satu kata pun. Dia hanya melolong seperti ibu kandung, ibu angkatnya. Semua gerak-geriknya, jalannya tidak di atas 2 kaki, melainkan di atas kaki dan tangan. Jadi membuktikan bahwa kalau kita dipisah dari manusia yang lain, kita tidak akan bertumbuh dengan sempurna menjadi manusia yang seharusnya. Jadi jangan lupa saudara-saudara, we need each other untuk bertumbuh menjadi manusia yang normal. Itu di Rusia atau di Yunani berarti? Yang mana? Yang 47 kasus itu? Di berbagai tempat. Di berbagai tempat. Itu
Berapa tahun yang lalu saya baca 47 cases. Mungkin sekarang bertambah, saya tidak tahu. Ini juga menerangkan Daniel pasal 4. Karena ada yang bertanya, bagaimana sih Nebukadnezar manusia bisa jadi seperti binatang? Sekarang orang-orang tidak bertanya lagi karena ada kasus Lukantropos, manusia serigala. Jadi waktu diciptakan semuanya dalam keadaan baik. Iklimnya bukan iklimnya. Orang sini bilang just right. Tidak perlu air conditioner, tidak perlu heater. Semuanya just right untuk hidup. Environmentnya, binatang-binatangnya, planet, semua dalam keadaan sempurna. Sampai Masuknya dosa. masuknya dosa. Inilah biang kerok segala kerusuhan, malapetaka, penyakit, peperangan, pembunuhan yang kita dengar dan lihat sekarang ini. Dosa itu merupakan the great interrupter. Nah, minggu ini kita akan mempelajari bagaimana setan telah berhasil to exploit human freedom sehingga itu disalahgunakan oleh manusia. Di hari Minggu kita masuk di 3 blessings. Apa-apa aja itu, ada 3 blessing. Pada waktu Tuhan menjadikan bumi dan isinya, ada 3 blessing disebut. Blessing yang pertama itu yang mana? Binatang yang diciptakan. Blessing yang kedua? Manusia. Yang ketiga? Kalau kutuk, berapa kali bumi kita yang sudah dikutuk? Dua kali. Hah? 2 kali. Kan di buku Wahyu ditulis, there will be no more curse. Maka tidak akan ada lagi apa? Kutuk. Berapa kali dunia kita dikutuk Tuhan? Ada yang ingat enggak? Berapa kali bumi kita dikutuk oleh Tuhan? 2 atau 3 kali. Yang pertama, Waktu berdosa, jatuh dalam dosa. yang kedua, Air bah. Atau waktu pembunuhan Kain sama Habel. ya itu dia. Jadi ada berapa? 3. 3 kali, at least 3 kali. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, pada waktu Kain membunuh Habel, pada waktu zaman Nuh. Kemudian di buku Wahyu katakan, and there will be no more curse. Hel, boleh baca hari Minggu paragraf yang kelima. Berkat ketiga yang diberikan dalam kisah penciptaan adalah Sabat,
hari ke-7. Ini merupakan penegasan lebih lanjut bahwa manusia jauh lebih daripada sekedar hewan. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan pencipta dengan cara yang berbeda dengan makhluk lain. Di sini kita melihat bukti jelas bahwa manusia mendapat tempat khusus dalam penciptaan. Yesus menggarisbawahi hal ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tanpa merendahkan makhluk lainnya, dia menegaskan bahwa manusia itu unik dan istimewa di bumi. Jadi secara fisik manusia dan hewan bagaimana? Kurang lebih. Binatang dijadikan dari apa? Tubuh tanah Manusia sama. dikasih nafas hidup dan akan mati. Apa perbedaan besar antara manusia dan binatang? Pikiran, akal, Manusia diciptakan menurut Peta. itu dia. Manusia diciptakan menurut peta Allah. Manusia dikaruniai oleh Tuhan power of choice. Manusia diberikan oleh Tuhan power untuk berpikir. Kalau binatang umumnya hidup dengan apa? Naluri. Insting. Insting. Dari seluruh binatang yang dianggap paling pintar yang mana? Anjing. Banyak. Oh, aja. Oke. Yang paling bodoh? Donkey. Makanya ada sebutan sebodoh-bodohnya dongki. apa sebutannya yang berhubungan dengan Sebodoh-bodohnya dongki tidak masuk 2 kali dalam lubang yang sama. itu dia. Saking bodohnya jadi peribahasa. Di Endus kan orang-orang belajar bahasa Ibrani. Kadang-kadang ada orang-orang yang karena sudah belajar bahasa Ibrani jadi sombong. Satu kali pendeta Cleveland dari GC datang ke Endus. Dia khotbah di chapel. Dia bilang, saudara-saudara, jangan bangga. Jangan jadi sombong hanya karena belajar bahasa Ibrani. Kalau dari Bill Hawk juga ngomongnya bahasa Ibrani. Kan keledai itu bicara, orang bertanya pakai bahasa apa? Ya bahasa Ibrani. Jadi 3 berkat turun kepada manusia dari Tuhan. Yang terbesar adalah berkat Sabat. Sabat itu diberikan sebenarnya untuk apa? Manusia beristirahat. Keuntungan manusia. For the benefit of human being. Dalam hal apa benefit? Istirahat. Selain istirahat apa? Untuk apa? What is the main purpose of the Sabbath? Menyembah Tuhan. Relationship. Untuk apa? Worship. Hubungan. Ya, Relationship. Restore communication. relationship itu yang paling penting. Karena akibat dosa nantinya yang terhebat kepada manusia, what is the most fatal consequence of sin?
The separation. separation, perpisahan kita dengan Tuhan yang dibuat oleh dosa. Itulah the most fatal consequence of sin. Jadi kalau kita ingin selamat, relationship itu harus di-restore. Bukan cuma di-restore tapi di-maintain. Jangan pernah lupa, our salvation depends upon the restore and maintain relationship. Dan the greatest curse of sin adalah terpisahnya kita dari Tuhan. Itu sebabnya waktu Yesus di kayu salib, teriakan yang paling mengenaskan bunyinya gimana? Eloi, Eloi. Dia tidak katakan, aduh tangan saya sakit, kenapa aku kaki itu sakit memang. Tapi yang paling menyakitkan adalah terpisahan dengan Bapa di sorga. Karena beban dosa seluruh dunia ditanggungkan kepada Yesus. Makanya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di hari Senin, baik sampai di sini apakah ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dominion. Dominion artinya dia memerintah. Tapi ingat, konsep ini harus dibalance dengan satu konsep yang lain. Karena ada orang merasa dia adalah yang memerintah, jadi menebang pohon seenaknya. Bahwa walaupun kita dikasih dominion, tapi kita juga diberikan tanggung jawab. Untuk apa? Maintain. Kalau baca buku Kejadian kan jelas, kamu harus pelihara. Jadi kita merupakan steward kepada lingkungan kita. Karena sekarang ini manusia hanya untuk uang telah membabi buta, menebang pohon seenaknya. Sehingga menurut para ahli ekologi, tinggal 2 paru-paru bumi. Di mana? Amazon. Dan Kalimantan. Tapi tiap tahun semakin rusak alam itu oleh karena ulah manusia. Kita masuk pada the test at the tree. Jangan lupa di tengah-tengah Taman Eden ada berapa pohon? 2. Yang satu pohon Pengetahuan baik dan jahat. yang kedua Pohon kehidupan. pohon kehidupan. Ini membuktikan bahwa Tuhan merencanakan, mendesain manusia untuk hidup berapa lama? Nah, karena itu Tuhan taruh pohon Al-Hayat. Selama kita punya akses kepada pohon Al-Hayat, kita akan hidup terus. Itu sebabnya begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung Tuhan katakan apa? Dijaga. Keluar. Usir. Supaya jangan ada akses ke Pohon kehidupan. pohon kehidupan. Dan sekarang yang yang menimbulkan banyak pertanyaan adalah pohon yang satunya. Pohon apa? Pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia menggambarkan buah ini dengan apa? Buah apa biasanya digambar? Apa? Apel. Ada yang protes.
bukan apel, itu aprikot. Mengapa? Karena dari seluruh buah yang paling sempurna gizinya bukan apel, aprikot. Jadi mereka katakan yang di surga itu aprikot. Yang kita tidak tahu apa aprikot atau apa, yang jelas bukan durian. Kenapa pendeta akses kepada pohon kehidupan mesti dibatasi? Kakak dosanya kan selama-lamanya. Buat dia makan mati. Dosanya. Sudah tua tapi tak mau mati jadi. Oh, jadi itu Jadi kalau orang jelek punya sekali. akses kepada pohon itu, dosa akan kekal, penyakit akan Kekal. kekal. Kalau sudah lihat orang yang kena cancer, yang terus menerus siang dan malam tidak berhenti mengeluh, kita seringkali katakan daripada terus menerus menderita lebih baik Mati. kalau sudah ditanya what is the main purpose of the tree of good and knowledge of good and evil, Untuk tes obedience. rest of obedience. Yang pertama, setiap kali Adam dan Hawa melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, ia diingatkan bahwa ada satu being yang lebih daripada dia, bahwa dia bukan yang tertinggi. Kalau sekarang apa itu? Right. Apa? Right. Ya. Setiap kali kita mengembalikan perpuluhan, persembahan, kita acknowledge bahwa ada satu supreme being yang lebih tinggi dari kita. Yang kedua adalah test of obedience. Sekarang itu buah tidak ada lagi. Dalam satu hal diganti oleh perpuluhan. Ingat, tiap kali saudara dan saya kembalikan perpuluhan, kita acknowledge bahwa we are not the owner. God is the owner. We are but steward of God. Kita adalah penata layan Tuhan. Yang kedua tentunya test of obedience, test of loyalty. So buka hari Senin paragraf yang terakhir. Senin paragraf yang terakhir. Pemisahan itu jelas dan konkret. Boleh makan dari semua pohon lain, tapi tidak dari pohon yang berbeda ini. Jadi Ya. selalu ada apa? Ada boundary, ada garis pembatas. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Terus ya? Tidak ada yang tidak jelas tentang firman Allah. Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk moral, dan moralitas tidak bisa ada tanpa kebebasan. Ini merupakan ujian yang melihat apa yang akan mereka lakukan dengan kebebasan itu. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan.
serta kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan telah melihat bahwa tepatlah untuk menghadapkan kepada mereka hanya satu larangan saja terhadap penggunaan segala sesuatu yang ada dalam taman itu. Tetapi jikalau mereka melanggar kehendaknya di dalam hal yang tertentu ini, mereka akan mendatangkan ke atas diri mereka kesalahan daripada pelanggaran itu. Perintahnya apa? Kamu boleh makan semuanya, tapi yang satu ini jangan. Di saat kamu memetik dan memakan buah itu, kamu apa? Akan mati. You will surely die. Adam berkata, sesudah makan itu buah, Adam masih hidup berapa lama? 900 tahun. Iya. Jadi bagaimana itu? Spiritualnya starting dying. Kalau sudah pelajari bahasa Ibrani, bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Lama, dying, you will surely die. Begitu kalau diterjemahkan secara letterlock dari Ibrani, di saat kamu memetik dan makan itu buah, kalau bahasa Inggrisnya you will surely die. Kalau bahasa Ibraninya, kalau kita salin secara harfiah, dying, you will die. Apa maksudnya? Di saat kamu makan, proses kematian mulai. Dying, you will surely die. Ibarat kipas angin, kalau kita unplug, itu kipas masih apa? Berputar. Nunggu Matinya. mati. Berhenti. Ya. Jadi begitulah manusia juga. Proses kematian berlaku di saat di unplug. Ini kematian yang mana? Kedua, kekal. Akibat dosa Adam dan Hawa itu adalah kematian yang mana? Kedua. Akibatnya itu kematian yang sementara yang kita alami. Wages of sin is the Nah, second. itu saya mau supaya jangan keliru saudara-saudara. Kematian yang kita akan alami, apakah dia orang suci, orang najis, akan alami, itu adalah akibat dari dosa. dosa Adam dan Hawa. Jadi kita tidak bisa menghindarinya. Kematian yang pertama akan dialami oleh semua orang kecuali beberapa. Kematian yang bisa kita hindari adalah Wages of sin. the wages of sin, Roma 6 ayat 23. Itu bisa kita hindari. Tapi kematian yang pertama, kita setia atau tidak setia, baik atau tidak baik, kita akan mengalaminya kalau Yesus tidak segera datang. Tapi untuk kematian ini akan ada hari kebangkitan. Untuk kematian kedua tidak ada lagi kebangkitan.
The Fall Part 1. Kejatuhan bagian yang pertama. Snake merupakan simbol. Kalau orang Tionghoa, naga itu menggambarkan apa? Berkat. Tapi dalam Alkitab, ular merupakan apa? Naga. Ikan. Ular merupakan Bisa. lambang dari apa? Tapi ada saatnya ular juga dipakai oleh Tuhan merupakan lambang Dari Yesus. Keselamatan. Selamatan. Nah, paling sedikit ada 3 peristiwa di mana ular disebutkan. 1 di Taman Eden. Yang kedua di mana? Padang belantara. Di padang belantara. Yang ketiga Di peristiwa Hizkia. kalau menurut sekolah sahabat kita di mana? Di buku Revelation. Di buku Wahyu. Wahyu 12 dan 9. Mas tua. Setan punya modus operandi selalu menggunakan apa? Gloves, sarung tangan. Dia selalu bermain di belakang layar. Di Taman Eden dia gunakan siapa? Ular. Ular. Kalau baca tulisannya White, ular ini sangat menarik. Bersayap. Ada kakinya atau tidak? Dari mana sudah tahu? Dari mana sudah tahu ada kaki? Ditutup maka Bagaimana? menjalat maka Salah satu kutuk Tuhan kepada setan adalah Menjulur. ya Hidupmu akan menjulur. dalam perutmu ya. kamu akan berjalan dengan Perut perutmu. Jadi nampaknya sebelum dikutuk dia Ada kan berkaki. kalau setan jalan dengan perutnya dari sebelumnya, Tuhan tidak akan katakan kamu akan berjalan dengan perut. dengan perut. Perutnya. Iya. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah setan kalau bekerja selalu memakai gloves. Siapa-siapa yang pernah dijadikan gloves oleh setan untuk bunuh? Herodes. Herodes, Pilatus, dan sederetan orang-orang lain. ISIS. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu pakai taktik. Taktik apa yang digunakan oleh iblis?
untuk menjatuhkan manusia. Nah, kalau sudah pelajari, pekerjaan setan itu sangat banyak. Tapi he was majoring in two aspek. Pekerjaan setan itu banyak, tapi ada dua yang dalam Alkitab ditonjolkan. Yang pertama, Kedua, menipu. yang kedua apa? Menipu. Jadi menuduh dan menipu itu spesialisasinya setan. Ada orang bertanya, kenapa yang ikut setan lebih banyak daripada yang ikut Tuhan? Karena setan punya senjata yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Yaitu apa? Menipu. Tuhan tidak pernah menipu. Kalau Tuhan bicara seadanya. Kalau baik-baik, jahat-jahat. Kalau setan diputar balik. Yang kedua, kalau setan bekerja, menurut sekolah sahabat kita, ada dua yang dicampur. Apa yang dicampur? Kebenaran dan kepalsuan dicampur aduk. Masih ingat di Indonesia pernah ada satu nyanyian yang sempat populer. Madu di tangan kananmu, racun dan ku tidak tahu mana yang akan diberikan padaku. Kan begitu bunyinya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, dan aku tidak tahu apa yang akan diberikan kepadaku. Jadi pendeta, kalau saya mau mengidentifikasikan diri saya, jangan sampai dipergunakan setan, mesti lihat 1, 2, dan 3 itu pendeta ya. Ya. Kalau Tuhan beda dengan setan. Kalau sudah baca saya sedang cari ayatnya. Kalau setan memberikan pilihan madu atau racun, kalau orang hendak meracuni orang lain, dia tidak taruh 11 racun. Dia taruh apa? Susu. Ditaruh susu segelas, racun setetes. Kalau Tuhan berjanji, dia janjikan susu dan madu, bukan racun dan madu. Kalau saudara ikuti hari Selasa, The Fall Part 1, taktiknya setan ada 3. Yang pertama, word of cynicism. Yang kedua, questioning and challenging God's character. Yang ketiga, dia katakan God withholding something good from man. Inilah 3 langkah yang digunakan oleh setan menjatuhkan Hawa.
Apa kesalahan Hawa? Nggak percaya pada Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya kepada kata-kata yang Tuhan berikan. Jangan pernah lupa ya. Atau bahasa Inggrisnya apa? Unbelief. Unbelief. Kenapa Yesus mengadakan sedikit sekali mujizat di kampung halamannya? Karena bisa di Kenapa? Unbelief. Kenapa Yesus atau murid-murid Yesus yang 9 tidak bisa mengusir setan di kaki bukit? Unbelief. Kenapa Israel tidak sampai masuk ke Kanaan, generasi yang pertama? Karena unbelief. Jadi kalau sampai saudara dan saya tidak masuk ke surga, itu karena unbelief. Dan doa kita haruslah seperti Bapa yang anaknya dirasuk setan. Lord, I believe. Help my unbelief. Tolonglah supaya saya bisa atasi ketidakpercayaan saya. Unbelief. Ada yang bertanya, apakah iman itu bisa dibuat sampai bisa bertumbuh lebih kuat, lebih kuat? Bisa nggak? Bisa dong. Dengan pengalaman iman sebelumnya, Pendeta, dia bisa menjadi Saya tidak bosan-bosannya menyebut nama seorang yang imannya memang luar biasa. Siapa namanya? Ayub. Di luar Alkitab ini. Pontuan kita. yang orphanage Itu dia, you masih ingat namanya siapa? George Muller. George Muller. George Muller terpanggil untuk mendirikan sebuah orphanage, rumah yatim piatu, dan di puncak-puncaknya 2.000 anak dia kasih makan, kasih pakaian tiap hari. Dan hebatnya George Muller tidak pernah minta satu kali pun kepada sponsor, kepada cukong untuk keperluan anak-anak. Dia selalu apa? Berdoa. Berdoa. Dia minta dari Tuhan. Selama 60 sampai 70 tahun dia punya ministry, dia punya doa selalu dijawab oleh Tuhan demi untuk anak-anak ini. Makanya disebut George Muller sebagai man of faith. Saya baca buku tentang George Muller. Dia punya habit baca Alkitab luar biasa. Tiap tahun 4 kali. Tiap tahun. Padahal dia pendeta bukan pendeta. Gimana? George Muller pendeta mana? Bukan. Bukan. Kaum awam. Pernah satu kali bahan makanan, minuman untuk anak-anak tinggal 2 hari lagi. Di gudangnya tinggal, stoknya tinggal 2 hari lagi. Dia berdoa, Tuhan, kalau kamu tidak kirim makanan dalam tempo 2 hari lagi, anak-anak semua akan mati. Selesai berdoa, datang truk makanan. Amin. Lalu ditanya, apa yang mendorong sampai kamu datang ke sini bawa makanan?
bosnya katakan, saya seperti tergerak. Ada yang menggerakkan hati saya untuk kirim ini makanan untuk anak-anak di asrama kamu. Dan kejadian ini bukan 1-2 kali, terus menerus. Kita punya iman seringkali seperti laut, ada pasang, ada surutnya. Kalau saudara mau uji iman secara konkret, dengan apa? Salah satu ujian yang terbesar yang dihadapi umat Tuhan sekarang ini adalah ujian apa? Second time. Ujian apa? Second time. Ya, Materialisme. Materialistik atau Konsumisme. ya perpuluhan dan persembahan. Kalau saudara mau bertumbuh, ikut apa yang Alkitab katakan. Kembalikan perpuluhanmu, berikan persembahanmu. Untuk ujian yang terbesar mana tadi? Salah satu yang terbesar. Jangan lupa kalau you baca khotbahnya Yesus, Iya. yang paling banyak dibahas oleh Yesus dalam khotbah di Alkitab adalah tentang apa? Keselamatan. Tentang salvation. Yang kedua sesudah salvation tentang apa? Uang. Itu. Ya. 16 dari 39 perumpamaan Yesus bicara tentang Uang. uang. Saya jangan nangkep nih, saya udah umur 57 tahun nih yang pernah pendeta bilang ini. Bingung juga, bagus juga. Kalau masuk ke gereja mengabar Injil, tapi bila mana tiba di uang, disitulah kita betul-betul apa? Berbungu. Apalagi kalau kita sudah makmur. Waktu gaji kita kecil, kasih perpuluhan, Nggak berat, iya. Makin gede, makin berat. Itu sebabnya lu mungkin belum pernah dengar ada seorang businessman, waktu keuntungannya 25.000 setahun, lancar perpuluhan. Begitu naik jadi 500.000, untungnya 1 tahun, mundur maju dia bayar perpuluhan. Mau bayar 50.000 ini. Karena banyak kan. Jadi dia pergi ke pendetanya. Dia bilang, Pastor, I have a problem. What is your problem? So that we can pray for it. Dia bilang, waktu gaji saya 25.000, perpuluhan saya lancar, tapi sudah 50.000. Saya kadang-kadang bayar, kadang-kadang merasa kebanyakan ini. Jadi doakan supaya saya setia dalam perpuluhan. Mari kita bertelut, kita bilang, Tuhan, kami sudah dengar problem saudara ini. Dia merasa kesulitan. Jadi Tuhan, supaya dia setia, kembalikan kepada income semula. Kenapa pendeta ngomong begitu? Nah, saudara mau setia lagi katanya. Kalau gitu nggak usah heran dong pendeta ya, permasalahan gereja-gereja kita di Asia Afrika ya uang ya. Rupanya itu perubahan terbesar dalam hidup ya. Jarang ke kelas ya. Jarang ke kelas. Karena kalau bicara mengenai uang itu konkret, itu adalah hidup kita.
Maka Yesus pakai, jangan kamu menyembah Mammon. Tuhan dan apa? Mammon. Apa itu Mammon? Itu adalah the goddess of rich, the goddess of wealth di antara orang Greka. Dewa kekayaan. Kamu tidak bisa mempunyai dua master, Tuhan dan Mammon. Kenapa Yesus taruh Mammon? Ya karena yang saya katakan tadi. Kalau soal yang lain, ya susah, tapi nggak sesusah yang harta ini. Baik, kita akan pindah ke hari Rebo, The Fall, Part 2. Pada waktu setan menggoda Hawa, dia katakan, kamu tidak akan mati kalau makan buah ini, tapi kamu akan. Jadi seperti Tuhan. Di sini ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Satu, Jadi seperti Allah. apa yang jadi masalah Lucifer di surga? Pengen jadi seperti Tuhan. Dia ingin jadi seperti Tuhan dalam apa? Power. Dalam power. Kalau dia ingin jadi Tuhan dalam karakter, that is fine. Malahan kita dianjurkan kita harus menjadi sama seperti Yesus, tapi dalam apa? Karakter. Sulitnya Lucifer bukan karakter, tapi dia mau power. Kayaknya saya mesti pindah ke California. Jadi Lucifer, kalau ranking Lucifer itu di mana? Di bawah Yesus. 3. Only next, only apa? Second in rank. Jadi sesudah Yesus Sudah dia. dia, Iya. tapi dia tidak puas. Dia maunya dia. Dia mau ketua satu. So dikasih ketua, mas belum puas. Mesti ada satunya, First elder. ketua satu. Dan keinginannya itu tercetus pada waktu menggoda Adam dan Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu satu. Yang kedua, pada waktu setan katakan kamu akan menjadi seperti Allah, sebenarnya Adam dan Hawa Sudah seperti sudah seperti Allah, karena dia diciptakan menurut Peter tidak ada teladan. kata Allah. Menjadi seperti Allah dalam hal apa? Power. Kepada mereka diberikan dominion, tapi saat yang sama diberikan juga peringatan bahwa kamu ada di bumi ini untuk taking care, menjaga kelestarian daripada lingkunganmu, jangan merusak semena-mena. Jadi in reality mereka already were like God. Kemudian saat yang sama Tuhan juga merupakan original provider. Kalau sudah masih ingat sekolah sahabat yang lalu, sebelum Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, apa yang Tuhan jadikan? Segala sesuatu yang diperlukan untuk kenyamanan hidup mereka sudah disediakan lebih dahulu. Jadi Tuhan merupakan the great provider.
Itulah hebatnya Tuhan. Sebelum manusianya dijadikan, semua kebutuhannya dijadikan lebih dahulu. Jadi istilahnya apa? Adam dan Hawa itu terima jadi semua sudah ada. By the way, di poin mana Hawa jatuh ke dalam dosa? di poin Kan- bahwa dia dibilang akan serupa jadi Tuhan kalau habis makan apel itu. Nah, di Alkitab mengatakan Kejadian 3, Hawa melihat, Hawa menginginkan, Hawa memetik, Hawa memakannya. Di poin mana dia jatuh? Ingin. Menyentuh. Di saat dimana dia ingin, Di situ. di situ dia apa? Jatuh. Jatuh. Kalau soal sentuh soal waktu aja. Tinggal tunggu kesempatannya. Yang ini sembuh ada. Jadi di saat kita ingin, Habis soal waktu saja. kalau saudara baca hukum yang ke-10, Jangan kamu Jangan Sebelum ingin. tato dalam jangan kamu ingin. Jadi sebelum berbuat sudah jatuh ke dalam dosa dalam pikiran. Kalau undang-undang buatan manusia yang paling hebat sekalipun hanya sampai di mana? Perbuatan. Perbuatan. The long arms of the law hanya bisa menyentuh apa yang dilakukan. Tapi first degree murder termasuk perencanaan apa nih? Siapa? First degree murder, Ya, if you plan and then you want, yang hukumannya paling berat ya, yang bisa sampai hukuman mati. yang dibicarakan adalah dosa itu bukan hanya perbuatan, tapi dosa itu juga merupakan perencanaan. Amin. Jadi kita bisa berbuat dosa dalam pikiran kita. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23, jagalah Segala pikiran. pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Kenapa sampai ada ayat mengatakan jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan? Semua kejahatan mulai dari pikiran. Karena jatuh, kalah atau menangnya kita dalam pencobaan tergantung dari apa? Pikiran. Pikiran kita. Kalau di pikiran kita sudah jatuh, tinggal tunggu apa? Waktu. Waktu dan kesempatan. Kalau datang ke kelas pengen pindah ke California, kalau pulang ke Arizona sesengan. Ya mau. Lupa Soalnya hari. kalau tinggal di California banyak keinginan beli mobil baru, rumah baru. Statement dari Billy Graham, masih ingat? Statement Billy Graham, The first look, you cannot help with the first look, but the second look is sin. Pandangan yang pertama, ya kita nggak bisa. kawan akan punya mata. Tapi pandangan yang kedua, Second look. Apalagi di bengkel tuh mana. Tapi kalau ada kan temptation is not sin. kalau kita digoda belum berarti berdosa. Yielding to temptation Temptation is sin. itu adalah apa? Dosa. Jadi yielding to temptation. Jadi artinya memberikan kesempatan kepada manusia yang berat. Ya, Yielding. yielding to temptation, kalah
Kalah. Kalau baru sampai digoda, Yesus juga digoda terus. Tapi Yesus tidak pernah yielding to temptation. Masih ingat Yohanes 14 ayat 30? Ayat yang kita sudah baca sahabat yang lalu. Yohanes 14 ayat 30. Penghulu dunia datang kepadaku. Nah, kalau setan datang kepada saudara-saudara, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia datang dengan sesuatu yang ditawarkan kepada saudara. Tetapi Yesus katakan, and he found nothing in me. Penghulu dunia datang kepadaku dengan pencobaan-pencobaannya. Tetapi dia tidak menemukan apa-apa dari dalam diriku. Maksudnya apa? Sudah jatuh. Setan datang dengan pencobaan, tapi tidak ada respons dari Yesus. Inilah yang disebut mati kepada dosa. Saudara-saudara dan saya seharusnya seperti Yesus, mati kepada dosa. Tapi yang terjadi tidak demikian. Kita suka. Mengapa? Karena kita segelombang Dengan setan. dengan setan, tidak senada dengan Tuhan. Kalau sudah mau tahu artinya segelombang dan senada, besok lusa kalau hadir di pesta kawin, sesudah acara doa makan, sesudah makan kan acara hiburan. Poco-poco. Begitu ditabur pocok-pocok, semua ibu terus bergerak. Yang sedang masak bergerak, yang di dapur bergerak, yang menerima tamu apalagi. Saya suka perhatikan, begitu ditabur, Langsung Frekuensinya sama. frekuensinya kena. Channel sama channel. Channelnya sama. Saudara jangan lupa, sementara kita belajar, di atas kepala kita ini, di udara ini ada apa? Frekuensi. Ada gelombang suara. Cuma karena kita punya gelombang tidak sama, tidak kena. Tapi kalau udah receiver yang diputar-putar itu, begitu kena gelombangnya terus apa? Bergerak. Nah, kalau Yesus tidak segelombang dengan setan, jadi biar setan datang dalam pencobaan apa saja, nggak mempan. Yesus katakan, the prince of the world came to me, but he found nothing in me. Kalau iblis datang kepada kita, dan iblis ini sangat dahsyat. Tapi yang paling hebat si Yusuf. Kalau saudara nangkap tikus pakai apa? Perangkap. Hanya perangkap. Umpan. Kenapa tikus makan umpan? Karena dia lapar. Kan dia lapar. Dalam case Yusuf beda. Yang lapar bukan yang mau ditangkap, umpannya yang lapar. Dan itu bahaya sekali. Tapi seperti Yusuf bisa mengatasinya. Di dalam Alkitab hanya ada 2 tokoh Alkitab yang dosanya tidak disebut. Satu siapa? Yesus. Selain Yesus. Yusuf. Ayub. Yusuf dan Daniel. Ada 2. Yusuf dan Daniel. Itulah 2 tokoh Alkitab yang tidak disebut. Bukan berarti tidak berdosa, tapi tidak disebut. Pencobaan datangnya dari siapa? Setan. Jangan pernah engkau katakan, aku dicobai Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai. Yang seringkali terjadi, Tuhan mengapa? Uji. Coba sebut siapa-siapa yang pernah diuji Tuhan. Abraham. Ayub.
Kenapa mana diberikan di bukit di padang belantara? Kalau sudah baca, what is the main purpose of mana in the wilderness? Banyak orang hanya menyebutkan logistik need. Bukan itu. Kalau sudah baca Keluaran 16, kuberikan mana kepada mereka untuk menguji apakah mereka nurut atau tidak nurut kepadaku. Baru yang kedua untuk apa? Logistik. Itulah setan punya modus operandi. Dia selalu menggunakan penipuan. Tidak heran kalau yang masuk ke neraka lebih banyak daripada yang masuk ke surga. Yang terakhir, the most fatal consequence of sin adalah damage pakai di relationship. Dan jangan lupa, waktu mereka sudah berdosa, ditanya, Adam, kenapa kamu makan? Jawabnya apa? Perempuan dia Nyalain orang deh. Hawa, kenapa kamu makan? Nyalain ular. Itu namanya apa ya? projection. Dalam ilmu jiwa ini disebut defense mechanism. Defense mechanism ada macam-macam. Dalam case Hawa dan Adam itu disebut projection. Kalau kita ditegur oleh pendeta, kenapa kamu begini? Habis dia begitu pendeta, kalau dia tidak begitu kita tidak begini. Yang kedua apa? Sesudah projection, yang kedua rationalization. Saul, kenapa kamu biarkan tuh domba-domba gemuk hidup, padahal Tuhan suruh bunuh semuanya? Saul bilang apa? Buat persembahan. Itu untuk persembahan. Kalau nanti persembahan kami akan kasih yang tambun-tambun untuk Tuhan. Yang ketiga, compensation. Orang Farisi merebut rumah janda-janda. Yesus bilang, dan untuk menutupi dosanya, doanya didobel. Doanya diperpanjang untuk nutup dosanya. Ada orang defense mekanismenya withdrawal. Begitu ditegur, sahabat topan tidak masuk gereja. Ditegur lagi, pindah gereja. Tapi yang paling berbahaya defense mekanismenya aggressive behavior. Contohnya Herodes tidak layak bagi kamu untuk mengambil istri saudaramu. Kepala Yohanes Pembaptis ada di Baki. Itu namanya aggressive behavior. Jadi yang terbaik mana? Yang terbaik seperti Daud. Begitu Nathan katakan, you are the man. Daud tidak salahkan perempuan itu, tidak agresif behavior, tapi langsung dia bertelut, berdoa, minta ampun, dan dia tulis 2 pasal buku Mazmur. Pasal mana? 51 Dan 23 terbalik. 24 Nah, Mazmur 51 dan Mazmur 32. Baik, begitulah pelajaran hari ini.
akibat yang fatal dari dosa perpisahan dari Tuhan. Jadi kalau kita ingin selamat, hubungan yang rusak harus Di-maintain. disambung dan Restoration. dimaintain. Jadi kata yang terpenting dalam pelajaran hari ini adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Orang Advent seringkali menakut-nakuti diri dengan penganiayaan. Kalau dianiaya lari ke gunung dan belum dianiaya sudah apa? Takut. Sudah teraniaya. Nah, saudara-saudara sekalian dengarkan. Jangan pernah takut menghadapi aniaya atau siksaan. Yang paling penting dari semuanya, be sure hubungan kita dengan Tuhan nyambung. Hubungan kita dengan Tuhan harus nyambung dengan baik. Satu kali saya mau start mobil, ini musim salju di Andrews. Putar kunci kontak, nggak respons mobil. Sudah 10 menit saya putar-putar dan mau jalan. Kebetulan tetangga saya lewat. Any problem? Yes, my friend. May I help you? Saya bilang, please help. Dia pegang tuh aki, nyambung itu, tapi enggak firm. Dia cuma putar itu apa barang. Now turn on the ignition key, putar terus jalan. Lalu dia bisik sama saya, the problem is bad connection. Kelihatannya nyambung tapi apa? Tidak nyambung. Tidak pakem, enggak keras gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan jangan bad connection, harus firm. In conclusion, sudah bisa baca, baca. In Christ we are heirs of God's riches. Until we receive our full inheritance, we have the privilege of enjoying God's creation and of serving as steward in the preservation on the environment. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah steward. Apa steward? Orang yang dikasih kepercayaan mengelola harta orang lain. Dan yang kedua, kita harus memberikan Tanggung jawab. accountability. Ingat, saudara dan saya bukan pemilik. Ada orang merasa dia yang punya dunia, semua orang kontrak sama dia. Tidak begitu. Kita semua adalah penata layan. Hanya Tuhan pemilik. Yang kedua, baca. Satan mix truth with error. Jadi kalau setan mencampur adukan kebenaran dan kepalsuan. Biasanya dikasih susu segelas, ditetesi racun, dan itu sangat Mematikan. Oh, pantas kita jadi bingung kalau ngelihat permainan setan pendeta ya. oh, Jadi mixing betul tuh truth dan error ya. memang dia campur. Kalau Tuhan susu dan madu, kalau setan Madu dan racun. madu dan racun. Yang ketiga, It was a snake that introduced them to sin. It would be a lamb that would point forward to the deliverer. jadi nampaknya setan menggunakan apa? Gloves. Tuhan menggunakan sebagai lambang anak domba.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan.